Misal ada yang data mau ditambahkan 9, 10, dan lain sebagainya. Nah, yang jumlah ini urusannya 13. Klik kanan, terus pilih insert. Kalau misal ada 10 atau 11, tambahkan lagi sesuai dengan data yang ingin kanan seperti ini. Dan misal nomor 9 ini contoh, kemudian misal ada banyak, kayak 10 ini bisa juga kanan. Jadi double key. Jadi yang di select itu semua yang kosong. Kalau misal ada banyak data yang ini insert entire row. Jadi ini row, kemudian kalau misal ganti ini ada tanda autofill option, pilih fill cells dan ini cuma contoh. Nah, ini kan tidak bertambah. Kan ini tetap bisa ada 12.409.500. Ya. Ini caranya kita pilih ini jumlahnya, kemudian ada tanda seperti ini, Kak. Ada tanda ini, tanda titik kecil. Nah, kalau sudah mulai ada tanda panah bawah atas, tarik panah bawah atasnya ini. Ini akan sampai ke bawah. Nah, kalau misal tidak mau pakai cara seperti itu, bisa juga dengan cara misal ini kan dia sampai 21, dia sampai L21 sejajarnya. Kemudian kita lihat akhirnya itu sampai L25. Sisa diganti, ini 21 kita ubah menjadi 25. Misal belum ada sumnya, kita sama dengan sum, kemudian ini tanda buka kurung, arahkan kursornya itu sampai ke bawah, kemudian atau sampai yang mana kita ingin jumlahkan.
tambahan. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi nanti ada jumlahan dari harga ini sebenarnya. Nah, semisal kalau kita mau, yaitu daftar invoice-nya ini ada di tengah. Caranya itu kita pilih ini, kita select ini, kursornya kita arahkan kursor sampai dengan akhirnya ini. Jadi keterangan itu pas di bagian J. Nah, kita masuk ke home, kemudian merge and center, klik ini. Sama dengan ini juga, kita arahkan kursor sampai ke J, kemudian pilih home, merge and center. Nah, sama seperti jumlah juga seperti itu. Jumlah ini sampai dengan sini. Nah, home, kemudian pilih merge and center. Kalau semisal kita rasa kayaknya enggak mesti deh, kalau misal di tengah, cara hapus merge and centernya itu yaitu kita pilih di sini, kemudian klik merge and center kembali, nanti akan kembali seperti semula. Misal kita mau ini tidak terlalu dempet, caranya itu insert, klik ini A, insert, kemudian kalau misal kita mau ini jumlahnya mau ditambahkan di bawah, misal kita mau hapus ini biar dia dempet, nah itu klik A, bagian A ini, kemudian misal mau dikasih cantik lagi, misal ini tidak ada tabelnya, gimana cara supaya cantik, kita pilih ini, kemudian di sini bagian bikin bordernya, bikin tabelnya. Kalau ini alborder, semuanya itu sama seperti ini. Semua bordernya itu akan tanda seperti ini, ada kotak-kotaknya ini akan di border. Itu artinya alborder. Jadi semua kotak-kotak ini ada garis seperti itu. Dan misal kita cuma pilih saya mau bagian atasnya saja di border, pilih di top border, kemudian saya maunya di bawah saja kalau seperti ini, di bottom border. Saya kayaknya lebih suka, kayaknya bagus nih kalau kanan saja ini border, pilih right border. Jadi kalau misal kiri left border. Kemudian cara menghapus bordernya itu kita pilih border yang ingin dihapus, lalu pilih no border. Semisal mau ditambahkan
kayak kasih cantik warnanya. Ini kita pilih, kemudian kita ganti warna fill bordernya itu jadi sesuai dengan yang kita suka. Misal mau diwarnai bagian atasnya seperti ini. Tapi kalau misal lebih bagus kayaknya polos tulisan, ini kita kemudian warna hitam seperti ini. Nah, di sini juga kalau misal kita mau cari nomor invoice, caranya itu kan ini ada banyak nomor invoice dan kita mau tahu nomor invoice yang mana yang ingin kita pilih. Caranya itu misal kita mau cari ini, kalau saya Ctrl F, kemudian kita copy ini, nanti akan terpilih. Nah, berarti di sini dia 06914. Kalau kita mau kan itu tadi tidak terlalu kentara, yang mana dipilih, caranya itu Ctrl A, kemudian find next. Nah, ini. Kalau misal kita mau ganti 06912, find next. Nah, kalau kita mau tahu 912 itu ada berapa data, kita pilih find out. Nah, di sini berarti 912 itu ada 2 data. Pertama di sheet 15, S15, kedua ada di sheet S14. Dan itu benar ada di sini sama sini berarti. Find out. Nah, find next. Supaya kentara Ctrl A baru find next. Berarti ada 2 data. Kalau misal ternyata 912 itu salah, harusnya 9111. Caranya ganti itu kita pilih replace, kemudian kita copy tadi, tapi kita ubah itu menjadi 911. Jadinya kita pilih ini find next dulu, replace. Nah, akan terganti dia. Kita pilih lagi, kita pilih replace. Nah, akan terganti dengan sendirinya. Kalau misal kita tidak mau menggantinya, Ctrl Z, kembali, akan kembali seperti semula. Kalau kita memang sudah yakin kalau memang mau diganti, pilih replace apa saja supaya langsung. Jadi ada 2 data yang terganti. Nah, ini yang tadinya 912 menjadi 911. Nah, biasanya format tabel ini dibutuhkan kita mau ganti ini kan PIC Bitly dan Villa. Nah, kita mau ambil ini tabelnya, duplikat tanpa mengubah tabel ini, mengubah sheet. Contoh caranya itu kita klik kanan bagian contoh dan move for copy, dan di sini kita pilih di mana kita mau taruh tabel itu, apakah di pertama ataukah di akhir. Kalau misal di bagian sheet pertama, pilih sheet 1. Tapi kalau misal mau di terakhir, pilih move to end. Atau kita mau taruh sheetnya ini
di antara nama-nama ini. Misal saya ingin menaruh di antara sebelumnya Jelita. Pilih Jelita dan create a copy. Jadi sebelum Jelita akan tercopy. Kita ganti kopiannya menjadi Ibu A. Kita sisa hapus. Jadi isinya A. Kemudian sini taruh 1, 2, 3. Kemudian di bagian ini autofill. Nah, kalau misal ada misal seperti ini, kok tiba-tiba ada seperti ini ya, 1, 2, 3. Nah, berarti view-nya itu berbentuk page break preview. Nah, cara gantinya itu view. Misal kita mau ubah bagian Excel-nya ini menjadi PDF. Caranya itu kita masuk dulu ke view, kemudian pilih yang tadinya normal, pilih menjadi page break preview. Nah, di sini ada page 1 dan juga page 2. Artinya itu dalam satu sheet ini berisi 2 halaman. Kalau semisal kita mau jadi satu, ini contoh. Ini jadi 2 halaman seperti ini. Kemudian printernya itu kita ubah Microsoft Print to PDF. Jadi nanti hasilnya itu kita coba print. Jadi yang tadinya printer ubah ke Microsoft Print to PDF. Print. Nah, misal di sini dua halaman. Nah, ini. Kemudian kalau semisal kita mau, ini kayaknya lebih bagus deh kalau satu halaman saja semua sheetnya. Kita tarik akhir dari page 1. Kita tarik ini ada akhir page 1 ini akhirnya kita tarik sampai ke sini. Nah, ini akhir. Nah, ini kita kasih ketemu. Jadinya page 1 itu dalam satu sheet ini berisi 1 halaman. Ctrl P. Jadi caranya itu bisa file, kemudian print, bisa juga save as, tapi lebih bagus print. Kenapa? Karena kita bisa lihat hasilnya nanti itu seperti ini. Jadi sebelum kita ubah, kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Print, kemudian usahakan pilih Fit Sheet on Page. Nah, di sini atur kertasnya. Kita pilih normal, kemudian A4. Kalau misal pakai kertas A4, kalau pakai kertas yang panjang, pilih yang legal. Tapi normalnya itu A4. Sini, kemudian kita pilih print. Ibu titik 1.
Ctrl P. Jadi caranya itu dimulai dari view, kemudian yang tadinya anggaplah normal, kemudian jadi caranya itu view, kemudian kita pilih page preview, kita atur mau dalam satu sheet itu satu halaman atau dua halaman. Kalau misal cuma satu halaman, ini berarti kalau sudah seperti ini berarti nanti akan PDF satu halaman. Ctrl P, kemudian pilih Microsoft Print to PDF untuk mengatur hasil dari PDF-nya, kemudian print. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya itu, coba lihat hasilnya. Nah, ini tadi yang dua halaman dan ini yang satu halaman. Hasilnya seperti ini. Yang dua halaman ini terlihat lebih bisa dibaca. Kemudian untuk satu halaman ini sebenarnya harus pasti hasilnya itu kecil, tapi tergantung dari kebutuhan mau yang mana. Kita di sini di bagian ini, kalau misal kayak ini kok ada nomor 1 warna biru, cara hapusnya itu home, kemudian kita pilih no fill, yang bagian ini no fill, kemudian kembalikan warna hitamnya. Untuk save itu Ctrl